أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu bapak hadirin jamaah salat subuh rahimahullah, tentu pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah sebagai bagian dari upaya kita untuk melaksanakan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sangat paham sekali bahwa misi utama kita ini diciptakan oleh Allah adalah dalam rangka untuk beribadah. Apa ibadah itu? Menurut definisi dari Majelis Tarjih, al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah biimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahi wal amali bima adina bihisarihu wa huwa khassatun wa 'am. Al-ibadatu, ibadah itu ialah taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Biimtisali awamiri, dengan menjalankan perintah-perintahnya. Wajibina binawahi, dan dengan menjauhi larangan-larangannya. Wal amali bima adina bihisarihu, dan mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah. Wa huwa amatun wa khosotun, dan ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum itu adalah apapun yang kita laksanakan dalam rangka untuk mengharap keridhaan Allah, maka itu nilainya adalah ibadah. Sedangkan ibadah khusus adalah ibadah yang tata caranya, waktunya, bagaimana melakukannya, itu sudah ditentukan secara khusus baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah. Ibu bapak jamaah salat subuh rahimahullah, syarat ibadah itu ada dua. Jadi kalau kita ingin agar ibadah kita itu diterima oleh Allah, maka syaratnya dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah al-muttaba'ah. Ibadah itu kalau ingin diterima, satu syaratnya harus dilandasi dengan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Ya. Ikhlas itu artinya tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Itu ikhlas. Surat Al-Ikhlas, panjenengan lihat nanti di terjemahan itu artinya apa? Al-Ikhlas, memurnikan akidah. Ya, memurnikan akidah artinya
keyakinannya bahwa di dalam surat itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya itu berbicara tentang bagaimana kita memurnikan akidah kita, memurnikan keyakinan kita kepada Allah, bahwa satu-satunya yang boleh kita sembah itu hanya Allah. Tidak boleh keyakinan itu bercampur dengan keyakinan yang lain. Tidak boleh keyakinan itu dikotori dengan keyakinan yang lain. Karena itu namanya syirik, mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi ibadah itu yang pertama harus ikhlas. Apakah kita ibadah itu tidak boleh pamrih? Boleh. Boleh ibadah itu pamrih, boleh. Tapi pamrihnya hanya kepada Allah, bukan kepada sesuatu selain Allah. Pamrihnya hanya karena ingin mengharapkan keridhaan Allah. Itu boleh. Itu artinya pamrih. Yang tidak boleh itu kalau pamrihnya kepada manusia. Yang tidak boleh itu kalau pamrihnya untuk mengharap pujian, untuk mengharap sanjungan dari orang lain. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau pamrihnya untuk mengharapkan keridhaan Allah, maka boleh. Dan itu yang benar. Jadi motivasinya tidak boleh bercampur dengan motivasi yang lain selain kepada Allah. Maka kalau misalnya ibadah kita bercampur motivasinya, tidak murni motivasinya, selain semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah, maka ibadah kita batal. Maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Pertama. Yang kedua, syaratnya ibadah apa? Al-muttaba'ah. Ya, al-muttaba'ah dari kata ittiba, mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam beribadah itu harus mengikuti aturan main. Jadi tidak bisa kita ibadah itu kemudian membuat cara sendiri di luar apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Terutama ibadah khusus. Contohnya sholat misalnya. Sholat dan segala rangkaiannya itu ibadah khusus yang tata caranya sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Rangkaiannya apa? Ya misalnya syarat sahnya sholat ada 4. Yang pertama, harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau kita sholat belum masuk waktu, ya tidak sah sholat kita. Tidak sah sholat kita. Harus sudah masuk waktu. Ya, sekarang sudah eranya era modern, pakai menunjuk waktu. Ya ini kita ikuti. Ini disetting ini. Ya, waktunya disetting sudah sesuai dengan ukuran waktu. Jadi kalau misalnya belum masuk waktu ya jangan sholat dulu. Yang kedua, menutup aurat. Ya, ada aturannya. Yang ketiga, suci dari hadas dan najis. Termasuk salah satunya wudhu. Berarti wudhu itu rangkaian dari sholat. Maka karena sholat itu ibadah khusus, wudhu pun juga ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan oleh Rasulullah. Bagaimana membasuh tangan, bagaimana
bagaimana mengusap kepala, bagaimana membasuh kaki, urut-urutannya seperti apa. Ini kita tidak boleh kemudian membuat cara sendiri. Sudah ada tuntunannya, sudah ada cara. Termasuk sholat. Ya, sholat yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah. Mulai dari takbiratul ihram, ngangkat tangannya seperti apa, sendakutnya seperti apa, doa yang dibaca apa, rukuk, iktidal, sujud, ya. Itu semua sudah ada contohnya, sudah ada aturannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah sudah menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah. Ya, jangan diplesetkan ya hadis ini. Nanti diplesetkan, dipotong. Shollu kama ra'aitu muniya usolli, diplesetkan. Ya, shollu kama ra'aitu muniya usolli. Oh, berarti lek salat kudu maca usolli. Shollu kama ra'aitu muni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Itu artinya apa? Itu artinya kalau kita sholat, ya kita ikuti aturan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Puasa, bagaimana puasanya Rasulullah? Zakat, bagaimana sih Rasulullah itu menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Ini namanya al-mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita ibadah dengan mencontoh mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah ibadah kita sudah benar. Ya, tidak usah ragu-ragu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengikuti? Ya kita belajar, ya kita ngaji, ya kita membaca, ya kita mengikuti kajian-kajian yang itu menjelaskan tentang bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita tata cara dalam beribadah, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Demikian, semoga bermanfaat. Aku lihat wa astaghfiru billahi